Mengambil hikmah dari wafatnya Kiai Haji Maimun Zubair. Kita harus meyakini bahwa tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak pernah akan terjadi tanpa ridho dan kehendak-Nya. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Al-An'am 6, ayat 59. Saudaraku, kita ketahui bersama bahwa Kiai Haji Maimun Zubair atau yang sering kita panggil Mbah Mun, telah meninggal dunia di Makkah pada tanggal 6 Agustus tahun 2019 yang lalu ketika beliau sedang melaksanakan ibadah haji, sehingga jasad beliau harus dimakamkan di pemakaman yang ada di kota Mala, Mekah. Dan atas dasar ketentuan yang dibuat oleh pemerintah Saudi Arabia, bahwa mengingat terbatasnya tempat pemakaman di kota Mala, maka pada setiap jenazah yang telah berusia kurang lebih 4 tahun dalam pemakaman harus dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain, dengan tujuan agar tempatnya dapat digunakan jemaah haji yang meninggal di tahun-tahun berikutnya. Takdir Allah, Mbah Mun harus meninggal di Makkah, dimakamkan di pemakaman Mala, dan setelah 4 tahun harus dibongkar. Subhanallah, ternyata jasadnya Allah utuhkan dan ditunjukkan kepada semua orang yang masih hidup. Sebagai manusia yang beriman sekaligus mau menggunakan akal atau fikirannya, tentu kejadian ini bukan merupakan kejadian yang biasa-biasa saja, melainkan ada hikmah di balik semua kejadian yang ditakdirkan untuk Mbah Mun atau Kiai Haji Maimun Zubair bagi kita semua yang masih hidup. Hikmah pertama yang bisa diambil adalah bahwa Kiai Haji Maimun Zubair adalah termasuk orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 10 golongan orang yang mayatnya tidak busuk dan tidak hancur akan bangkit dalam keadaan tubuh seperti semula pada hari kiamat. Yang kedua, Allah telah tunjukkan tentang sosok Mbah Mun yang sebenarnya di mata Allah kepada kita semua yang masih hidup. Akankah kita mau mengambil pelajaran atau tidak dari peristiwa ini? Mbah Mun adalah sosok kiai yang patut untuk dijadikan panutan bagi generasi berikutnya. Kalau kita menengok sedikit ke belakang dari kisah beliau, bahwa beliau pernah diberi mimpi ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam mimpinya tersebut Rasulullah menitipkan satu keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di pondok pesantren Mbah Mun. Dan setelah beliau bangun langsung mengecek para santrinya, dan keturunan Rasulullah pun benar adanya. Dengan logika yang mudah, tentu Rasulullah tidak akan pernah menitipkan keturunannya ke pondok pesantren Mbah Mun, jika di dalamnya mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Quran Surah Al-Anfal 8, ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh, akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah,
dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran Surah Al-A'raf 7, ayat 179. Saudaraku, dalam hal mencari kebenaran, mulailah dari dalam hatimu untuk menerima berbagai masukan dengan senantiasa sabar dan tenang. Jangan kau bentengi dirimu dengan satu keyakinan yang secara prinsip kamu tidak mengetahui kebenaran yang sebenarnya, karena memang hanya Allah lah yang pasti mengetahuinya. Sekali lagi senantiasa bersabarlah, rendahkan dan lembutkan hatimu. Semoga Allah akan membimbingmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.